masukan apa yang dilihat oleh Mbak Hilda itu dirasakan di dalam tubuh sendiri gitu. Saya, kan, ya? iya. Saya sekali lagi ini pengalaman empirisnya kuat. Pengalaman empiris itu pengalaman yang kita rasakan sendiri. Misalnya kita alami gitu, kita ngeliat, kita ngedengar, kita ngerasain itu lebih banyak gitu. Jadi yang kedua pengalaman akademik itu kita baca, kita nonton, kayak gitu, kita dengar teman cerita kayak gitu tuh. Itu adanya pas di proses editing, di proses syuting. Oke, ya. Ini di puisi ini Mbak Hilda berjelimet sekali ya kondisinya pada saat itu ya. Nggak ingat. Nggak ingat, oh bisa nggak ingat ya gitu. Nggak Iya. ingat. Iya yang saya ingat kesannya, tapi kalau yang keadaan pada saat itu enggak. Oh, tidak. Oke. Nah, tadi kan sudah dibacakan sama Mbak Hilda tentang puisinya. Ada yang mau lagi bertanya sama Mbak Hilda tentang puisinya? Dia semangat terus dia bertanya. Nggak apa-apa. Oke, ayo masih. Senang saya kalau ada yang bertanya. Meskipun kita kembali lagi ke puisi yang tadi ya, yang saya bacakan. Apa sih maknanya yang bilang malaikat pura-pura kehilangan pena. Dan Ya. kenapa harus menggunakan kata malaikat? Oke. Apa, Mbak? Saya tanya balik, menurutmu maknanya apa? Coba. Masalahnya saya bertanya karena saya belum tahu. Oke. Saya harus kembalikan ke yang punya. Oke. Berarti Mbak Hilda masuk lagi ke dalam sini. Ini sebenarnya tadi Mbak Hilda sudah jelaskan ketika Mbak Hilda menuliskan sebuah puisi, keterlibatan dia dalam puisi ini sudah tidak ada. Anggap saya sudah mati. Gitu loh. Jadi ini diserahkan kepada pembaca. Tapi ternyata dia anggaplah dia sebagai sekarang bukan bertanya, tapi pemanggil ruh supaya Mbak Hilda masuk lagi ke dalam ini. Jadi kalau bisa sedikit Mbak Hilda jelaskan pada beliau kenapa memilih kata malaikat dan apa maknanya dari malaikat pura-pura sibuk kehilangan pena kata. Gak masukkan lagi. Ayo Mbak Hilda masuk. Biasanya objek yang pura-pura tuh dia gimana sih gitu. Misalnya kita bayangkan suatu entitas gitu, suatu sosok yang seharusnya melakukan A, tapi dia berpura-pura untuk menghindari aktivitas A-nya, itu kesannya seperti apa? Saya sebenarnya pengen nimbulin itu sih gitu, maksudnya entah ketangkap atau enggak ke pembaca gitu, saya serahkan kembali ke pembaca. Tapi motivasinya kenapa saya memilih malaikat misalnya itu suatu entitas abstrak yang saya pikir setiap pembaca atau bahkan saya sendiri itu punya definisi yang berbeda, punya pandangan yang berbeda tentang itu gitu. Itu sih kalau di saya. Dan kedekatan malaikat dengan manusia itu seperti apa sih, terutama manusia yang misalnya beragama gitu, dia gimana hubungannya gitu. Nah ini kan dia berbicara tentang tubuh manusia tuh. Nah, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan malaikat ketika tubuh manusia nih dia retak lah, ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, dia diibaratkan sebagai sesuatu entitas lain misalnya gitu. Jadi saya pengen ada sesuatu yang bisa dibayangkan, ada nuansa setelah membaca gitu. Nah, saya pikir memasukkan entitas malaikat, dia pura-pura misalnya kayak gitu. Masalah malaikat pura-pura tanda saya tidak tahu, tapi saya menulisnya kayak gitu. Hebat. Bagaimana? Apa? Mau bertanya? Ya. Ngomong atau mau bertanya? Ya, penasaran. Penasaran. Banyak kata kunci yang itu merujuk pada salah satu tulisan banyak filsuf di Jerman kala itu ya. Tahu atau mungkin di tulisannya Mbak siapa? Mbak Hilda. Mbak Hilda mungkin terinspirasi dari sana. Itu aja. Siapa filsuf dari Jerman Nietzsche tuh? mungkin. Oh, Nietzsche mungkin. Banyak Oh. banyak itu kata-kata yang saya temukan tentang eksistensialis banget gitu. Ininya gitu, tulisannya. Oke, Mbak Hilda baca Nietzsche nggak atau terinspirasi dari dia nggak? Baca Nietzsche nggak? Saya baca Nietzsche tapi enggak Setengah.
secara sadar bahwa saya Puisi yang cepat dan bagus. Oke, itu ya. untuk menggabungkan kata cepat dan bagus itu kita membutuhkan track record yang panjang kayaknya. Dan saya pribadi tidak bisa menjamin yang cepat itu pasti bagus dan yang bagus itu pasti cepat. Makanya tidak mendengar saya. Uswa, coba jelaskan lagi. Tuh. Kan dia pura-pura. Oh iya, malaikat ya. Malaikat, dia pura-pura. Boleh? Coba. Saya pikir kalau di saya ya, kok ditanya saya nggak bisa menyandingkan kata cepat itu dengan bagus karena saya pribadi sadar saya pembelajar yang lambat kayak gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya mengembangkan kata menjadi puisi secara cepat dan hasilnya bagus, saya nggak bisa karena sampai sekarang saya nggak begitu. Sampai sekarang pun proses saya menulis puisi itu panjang, bahkan jadi lebih panjang dari ketika saya berproses di 2018 sampai 2020. Dari 2021 sampai sekarang puisi yang saya hasilkan itu lebih sedikit kuantitasnya, tapi saya bisa sedikit percaya diri kualitasnya lebih bagus dari yang ini gitu. Karena kalau proses kreatif itu nulisnya mungkin bisa 1 hari, tapi proses editingnya saya bisa nyampe seminggu, sebulan, setahun gitu. Karena justru di sana pertaruhannya. Kita kan nulis puisi tuh saya ngutip Mas Kiki ya, gitu. Ngobrol sama Pak Jopin, nulis puisi itu semua orang bisa, tapi nulis puisi yang bagus belum tentu semua orang bisa kan. Nah yang kita kejar itu kan yang bagus itu. Nah indikator bagus dan tepat itu apa gitu. Kalau di akar pohon kita belajar logikanya dapat tuh, misalnya logika kalimat misalnya itu beres. Makanya kita sebenarnya kalau ada yang bilang nulis puisi itu gampang, nulis puisi itu nggak perlu pakai logika yang benar, no, justru puisi itu sifatnya matematis, dia harus logikanya harus bagus. Kenapa karya sastra kalau sebenarnya ya kalau kita baca karya sastra secara rutin gitu tuh itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Nah karya sastra yang bagus itu logikanya tuh mesti tepat. Kenapa A, jika A maka B dan segala macam itu di puisi pun sebenarnya itu ketat hal yang kayak gitu. Makanya kalau teman-teman baca karya puisi yang bagus itu tuh terasa sekali bedanya dengan udah terbiasa baca karya puisi yang bagus, itu akan terasa sekali bedanya ketika membaca puisi yang bahkan logikanya nggak beres gitu. Jadi kalau saran saya menghilangkan kata cepat dalam proses saya gitu, karena tujuannya adalah puisi ini bagus, unsur-unsur bagusnya apa, logikanya beres gitu. Dan satu lagi dia segar, menawarkan satu hal yang baru seperti itu. Jadi Uswa begitu. Kalau pengen bisa nulis puisi, pertama berarti harus banyak baca katanya. Itu dia, makanya kan tadi dia prosesnya banyak karena dia juga banyak baca. Ketika kita membanyak baca, maka kita juga akan terpengaruh dengan, jadi kita bisa tahu juga itu kan bagaimana apa yang dimaksud dari sebuah puisi itu. Jadi nanti Uswa bisa menulis puisi yang bagus gitu dan cepat ya kan. Uswa pengen cepat ya gitu. Kalau ngobrol kemarin itu sama Om Abeng itu, kok bagaikan senja bla bla bla, oh itu lebay lebay gitu kemarin kata Om Abeng. Oke, ada lagi sama Mbak Yuda yang mau bertanya? Kalau itu saya akan bertanya pada Mbak Yuda. Ada beberapa gambar dalam buku ini. Ini yang menarik. Saya di luar dari konteks seperti biasanya ya, nggak apa-apa ya. Karena saya suka menggali hal-hal yang ini menarik buat saya untuk ditanyakan dan itu bisa dijelaskan. Rata-rata kebanyakan dari puisi itu hanya sebatas tulisan. Meskipun sekarang jadi ada aliwahana juga yang akhirnya dipraktikkan dengan gambar. Apakah ini alasan Mbak Yuda untuk memberikan gambar ini adalah keinginan dari penulis, atau ada aku pengen nih ya ada ilustrasinya di puisi ini, karena tidak semua puisi ada ilustrasi. Boleh dijelaskan? Oh oke. Jadi bicara ilustrasi pada buku itu prosesnya adalah awalnya saya dipertemukan kembali dengan teman SMA saya yang
dipilih oleh editor saya di Gramedia sebagai pendesain sampul buku itu. Oke. Nah, akhirnya kami ketemu, ngobrolin konsep. Tadinya ngomongin sampulnya aja. Ternyata setelah dia baca naskahnya, dia juga membuat tambahan, yakni ilustrasi itu. Jadi kalau ada beberapa puisi yang punya ilustrasi, itu adalah respon secara pribadi si pendesain sampul itu. Terus akhirnya saya pribadi ngelihatnya, oh oke, ini sangat dia sekali gitu. Misalnya goresannya dan segala macam, dan responnya juga ya gitu bisa diterima. Dan akhirnya saya kasih ke pihak editor di penerbitan, oh ya nggak apa-apa, ditaruh aja. Akhirnya sepakat, udah deh ya. Oke. Jadi beberapa ilustrasi ini itu benar-benar apa yang dia itu tangkap gitu, respon kan? dari si yang bikin sampul bikin cover ini ya, sampul itu. Oke. Kalau boleh tahu siapa? Sabta Perwana. Oke. Atau orang-orang biasanya manggilnya Emen. Emen. Oke. Terima kasih buat Emen yang udah bikin sampul binatang kesepian dalam tubuhmu. Dan beberapa ilustrasi di dalamnya gitu kan. Yang ada yang menarik di sini, ada pedang ya, dengan ada matanya, terus ada infusan. Itu kan banyak sekali gitu kan, karena saya juga belum membaca sepenuhnya. Oke. Saya hanya awal sedikit buka langsung ke intinya gitu kan. Biar penasaran kalau mau tahu isi dari antologi puisinya, kumpulan puisinya Mbak Hilda di buku ini, silahkan membeli bukunya ke toko buku Frankenstein gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya itu soal proses kreatif ataupun apapun? Apa itu samping siapa? Samping Uswa? Laila, kamu mau bertanya? Udah. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita kembali lagi ya Mbak Hilda, karena teman-teman masih mengumpulkan. Selamat datang Kiki. Ini juga sama Kiki. Ini juga Kiki. Kiki mau bertanya sama Hilda? Jauh-jauh dari sana mungkin mau bertanya. Jauh dari mana? Saya jauh dari mana? Ya jauh dari Lampung ini dia. Ini orang yang saya tadi ceritakan dari Lampung itu dia mau bertanya sama Mbak Hilda. Mbak Hilda, apakah Mbak Hilda sekarang sudah kerja atau enggak gitu kan? Mau bertanya apa? Nggak ada ya? Nah Mbak Hilda, ini pertanyaan saya, selain menulis puisi kan Mbak Hilda juga menulis esai, betul? Lebih sulit mana sebenarnya? Menulis esai atau menulis puisi? Tentu saja puisi. Puisi? Iya. Kenapa? Kalau esai itu biasanya saya membahas tentang pendidikan, tata kota, atau perempuan. Itu isu yang biasa saya bawa kalau nulis esai. Nulis esai itu seperti ngomong biasa kayak gini. Nulis puisi itu seperti diam, saya hanya memainkan ekspresi dan orang yang harus cari tahu saya tuh maunya apa. Itu puisi. Itu puisi. Ya. Dan itu sangat berat sekali. Iya. Prosesnya lama sekali ya. Kalau bicara suntingan sih, ya lebih lama nyunting puisi. Lebih lama menyunting puisi dibandingkan dengan esai. Esai. Tapi sekarang udah nggak nulis esai lagi. Mau konsen ke puisi. Tapi lebih enak, kayaknya lebih banyak energinya sekarang untuk nulis puisi ya. Karena ada transformasi mungkin Mbak Hilda. Ya, saya tahu sekarang ada beberapa transformasi di Mbak Hilda, gitu kan ya. Kayaknya Mbak Hilda sekarang transformasinya yang saya tahu ya, karena secara diri segini kan, Mbak Hilda begitu. Ada transformasi yang sekarang gila di puisi Mbak Hilda sekarang transformasinya gila gitu. Ini menurut pendapat saya gitu kan. Kayaknya esainya sudah mulai berkurang, akan konsen di puisi kan? Belum tahu juga ya. Mungkin efek dari keseharian saya sekarang gitu. Saya sadar betul yang mengaruhi saya menulis esai itu sebenarnya seberapa sering saya membaca berita. Nah, sejak pandemi ini saya tidak banyak baca berita gitu. Jadi kepekaan dan pengetahuan informasi yang saya punya perihal isu-isu sekitar gitu. Karena kalau nulis esai saya biasanya merespons, nggak mencetuskan isu, tapi merespons isu atau berita yang ada di sekitar. Ya. Ketika saya tidak mengasup isu, tidak mengasup berita yang di sekitar, maka masuk akal kalau saya kekurangan bahan untuk nulis esai. Makanya esainya jadi agak berkurang. Saya tersengat-sengat, tiba-tiba ada malaikat datang kamu nulis puisi aja gitu ya.
ya itu kan terjebak gitu kan ya nulis puisi. Oke, ada yang mau bertanya sama Mbak Hilda? Memang pada diem aja ini. Oke, siapa tahu mau bertanya tentang proses kreatif, bagaimana dan segala macamnya bisa ditanyakan langsung sama Mbak Hilda atau nanti juga sama enggak, itu nanti sama Mas Kiki aja gitu. Gitu. Oke. Kita masih tetap kita bedah dua saja ya. Oke, kita bedah dua aja. Tadi yang pagi dan yang kedua adalah binatang kesepian dalam tubuhmu, dan itu sangat menarik sekali. Teman-teman, kenapa kata malaikat juga bagi saya tadi sudah juga bertanya-tanya. Ternyata Mbak Ida memberikan sebuah jawaban. Oh iya juga ya. Ketika kita tubuh kita retak itu, malaikat ngapain sebenarnya gitu kan? Kerjaan dia ngapain gitu kan? Apakah hanya sekadar mencatat gitu kan? Baik dan buruk kelakuan kita gitu ya, itu yang saya bayangkan gitu kan ketika membaca malaikat itu pura-pura sibuk kehilangan pena, karena itu kan tidak dilakukan oleh kita, tidak mencuri, kita tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba ada sesuatu dalam tubuh kita. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh malaikat pada saat itu? Nggak tahu. Dia kan diam saja gitu kan. Ini apakah kebaikan atau keburukan ya? Saya tulis apa nih ya gitu kan? Itu ya. Dia bergosip. Oh mungkin dia begos, malaikat dibilang begos dia gitu. Nah inilah kekuatan seorang penulis, di mana setiap kata, setiap kalimat, apapun yang ia lihat bisa menjadi sebuah makna yang sangat besar. Itu bisa disampaikan kepada teman-teman pembaca di kemudian harinya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke program selanjutnya, itu adalah menonton. Jadi terima kasih banyak Mbak Hilda sudah memberikan waktunya. Mohon maaf bila kepada teman-teman bincang, mohon maaf bila materinya juga saya selaku pemandu tidak begitu baik dalam memandu. Maaf ya Mbak Hilda ya, karena saya di luar konteks dari buku. Karena kalau misalkan saya bedah buku nggak akan ada yang beli ini buku, gitu kan. Makanya sengaja saya panggil Mbak Hilda supaya teman-teman tahu bahwa Mbak Hilda itu adalah seorang penulis yang baru mengeluarkan buku di tahun 2020 yang berjudul Binatang Kesepian Dalam Tubuhmu. Ada di Gramedia, kalau tidak di Gramedia ada di toko buku klandesen. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, silahkan beli bukunya, baca dan sebarkan. Oh nggak mungkin bisa di komen di sini, Mbak Hilda. Iya sih. Gitu. Komen di Instagram aja. Oh, komen di Instagram aja. Oke, komen di Instagram dengan nama Hilda Karwayu ya, betul. Terima kasih banyak Mbak Hilda. Semoga bincang kali ini bisa memberikan inspirasi juga pada teman-teman untuk yang mau menulis ataupun menjadi penulis. Itu apa lagi ya? Gitu aja. Minum dulu. Oh iya. Minum dulu Mbak Hilda. Ya. Minum dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjutkan kepada sesi nonton. Situ ada sebuah film ya yang berjudul The Balloons. Ya. White Balloon. Balloons. Balloon. Ya, ada white balloon. Gitu ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali. Saya kesini. Mana itu? Ya, Dani. Ya.
Anak baik. Kami dari IAIA Hamzah Madi mau bertanya tentang kenapa berinspirasi pada pagi hari, bukan berinspirasi pada sore hari atau malam hari. Karena di sana yang saya tangkap, kalau berinspirasi pada sore hari atau malam hari, di sana sudah ada gambaran dari sejak pagi itu, banyak gambaran-gambaran kita. Kalau kita mulai dari pagi hari, mana gambaran kita? Bahkan kita sudah tidur di sana kan, kita sudah melakukan tidur. Inspirasi kita datang dari mana? Itu kan? Itu yang saya mau tanyakan. Untuk puisi yang ini. Untuk yang puisi. Oh, untuk puisi yang ini. Mbak Hilda dijawab. Kenapa pagi hari? Karena saya bukan anak senja. Tapi macam karena sebenarnya ada sih kalau dibeli ya. Ya, kalau Karena- dibeli ada kan? Oke. Iya, teman-teman bisa bicara malam, senja, siang itu. Kalau bicara setting pada puisi ada-ada aja sih sebenarnya. Cuma kalau ditanya kenapa pagi dan dari mana inspirasinya, saya pikir inspirasi bisa datang di waktu kapan saja. Cuma mungkin kalau pagi, ada apa dengan pagi? Kalau saya ya banyak inspirasi datang pagi, bahkan disuruh bangun pagi dan saya nak mau pun itu inspirasi. Soalnya kita kan baru bangun dari Baru tidur, bangun dari mimpi kan? gitu ya. Baru bangun dari tidur, inspirasi kita. Bahkan yang gambar inspirasi kita itu kan tidur. Tidak ada lah gambaran-gambaran. Oh, kita tidur ini, bangun, kita mandi, itu udah cuma ini. Oh, saya habis bangun nggak mandi. Nah, beda kan? Nah, gitu. Jadi kenapa pagi? Karena Mbak Hilda bukan anak senja. Gitu. Jawaban yang sederhananya bukan senja. Ternyata Mbak Hilda lebih senang itu ketika dia bangun, itu apa yang dia mimpikan langsung dia tuliskan. Itu bisa menjadi sebuah inspirasi juga mungkin gitu kan. Aduh dia ngencis nih gitu kan. Gitu. Ada lagi. Baik. Ya. Siapkan. Monggo. Bentar, kita ke belakang dulu ya Mas ya. Ya seru kalau banyak yang ngobrol itu. Kalau Yuda pertama dapat inspirasi itu biasanya rata-rata yang sering dapat berupa kalimat atau ada pemicunya kata tertentu, wah ini kata ini menarik gitu. Itu yang jadi berkembang gitu, atau satu kalimat tiba-tiba satu kalimat atau dua-duanya pernah dialami juga atau gimana, atau misalkan tiba-tiba lagi jalan ada ini kalimat yang kata yang bagus gitu, tapi terus terus di awal-awal gitu ya, terus berkembang menjadi karya atau gimana gitu. Oke. Kata dulu atau kalimat dulu. Nah, atau bisa berdatangan bersamaan untuk menjadi sebuah karya. Itu mungkin ya Kang ya? Ya, begitu. Gimana? Yang lebih sering Yang lebih sering itu datangnya apa dulu? Inspirasinya. Boleh, enggak? Ya. Kalau kalimat mungkin hampir enggak pernah ya Kang ya. Biasanya itu kata atau enggak frasa. Misalnya itu tapi kalau yang paling sering seingat saya sih kata, entah di jalan, saya di jalan tuh sering nemu apa gitu tuh. Terus saya nemu kata satu tak gitu, oh iya bagus nih, terus kita menepi tulis di buku kayak gitu tuh. Terus akhirnya dikembangkan sendiri dengan apa yang ada. Biasanya kalau saya nyebut momen puitik itu yaitu pas nemu satu kata. Mungkin bagi beberapa orang kata itu biasa, dia tidak memetik apa-apa, tapi yang saya bayangkan adalah nemu satu kata, misalnya kayak proses yang tadi, kenapa harus bangun pagi. Seingat saya yang memicu kata itu justru malah jendela dibuka. Itu frasa kan, jendela dibuka gitu tuh. Kalimat ya benar, frasa itu jendela dibuka. Bagi orang itu kalimat yang biasa kan, oh ya jendela dibuka. Tapi di saya dia kayak udah ada sesuatu setelahnya, ini bakal meledakkan sesuatu tak gitu tuh. Akhirnya saya tulis, diem lama akhirnya diberi waktu untuk memikirkan lagi apa ya setelah ini, itu baru akhirnya muncul beberapa puisi jadi tinggal udah. Terus akhirnya
Tapi sering ada kita tunda atau gimana juga pernah gitu. Jadi misalnya kita macet terus belajar lama lagi gitu. Iya, sering begitu Kang. Dan saya suka sayang kalau menghapus gitu tuh. Maksudnya ada beberapa yang tidak jadi tuh, kadang tak biarin gitu kan. Saya nanti kalau stuck misalnya buka lagi, oh ada ini ya gitu. Kadang justru lanjutannya itu nggak bahkan kadang nggak di bulan atau di tahun yang sama gitu. Seperti itu. Berarti punya catatan puisi-puisi setengah matang gitu ya? Banyak. Oh, jadi banyak juga puisi-puisi setengah matang. Oh, Belum oke. matang. Iya, Belum matang. gitu. Jadi nah ini jadi menyambung, ada lagi nanti saya akan sambung ke yang dari saya. Ada mau bertanya? Kang Ari sudah. Eda mau dilanjut lagi Kang Ari nggak? Ada sudah cukup? Cukup nggak dari Eda? Cukup nggak? Oke, siap. Boleh Mas. Ya baik, langsung saja. Kan di sini judulnya binatang kesepian dalam tubuh. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa ada kata binatang? Kan kata binatang adalah sesuatu yang jelek gitu. Dan kenapa tidak tubuhku kedinginan gitu? Oke, Mbak. Karena teman-teman ini kita harus bisa juga menjelaskan sama teman-teman bahwa kata binatang buat teman-temannya di sini adalah sangat jelek. Ya, kenapa binatang? Coba biar mereka bicara tahu kenapa alasannya harus binatang. Oh gitu. Saya kalau nilai saya nih gitu, saya sudah lama melepas dikotomi baik buruk ya. Jadi saya suka kata, saya suka bahasa, saya guru bahasa gitu. Jadi saya melihat kata sebagai kata awalnya ketika mau nyusun puisi itu. Jadi seandainya ada kata ini dia masuk ke dikotomi baik, dikotomi buruk gitu, itu bukan satu yang keliru. Tapi kalau di saya ketika saya nulis puisi, saya lepasin dikotomi itu gitu. Jadi kalau seandainya kata binatang itu masuk ke dikotomi buruk di lingkungan sosial, itu enggak bermasalah di saya sih gitu. Jadi di saya kata binatang adalah kata binatang. Nah, kenapa saya naruh kata binatang itu kebutuhan estetika saya gitu. Saya pengen kata binatang itu kan dia punya efek ya gitu. Nah, dan efek apapun yang nantinya muncul di setiap pembaca, kalau dia beda-beda bagus gitu. Justru kalau dia seragam gitu saya kayak dia banal kayak gitu. Banal tuh maksudnya kayak secara umum gitu. Kalau semua nganggap dia bagus, nggak bagus juga buat saya gitu. Kalau dia beragam, saya ada yang nganggap itu buruk, ada yang nganggap itu bagus. Itu jadi, atau di saya seneng gitu, kayak gitu. Makasih. Itu jadi ternyata kata binatang itu tidak selalu buruk buat Mbak Hilda karena sudah terlepas dari baik dan buruk untuk sebuah kata ya, untuk sebuah karya gitu. Bagaimana Mas? Iya, bisa nggak nih? Iya, tapi nanti pulang ke rumah, ya Mas, bilang enggak, saya nggak setuju kalau kan, gitu. Nggak setuju juga nggak apa-apa. Jadi saya lupa tadi yang mau nyambung ke Kang Ari ini apa ini, saya jadi lupa gitu. Jadi saya mau nyambungkan. Oh iya, puisi setengah jadi, baru saya. Puisi setengah jadi. Kan kalau ketika menulis sebuah karya puisi, tiba-tiba mungkin bisa tadi Mbak Ida berawal dari frasa, atau bisa datangnya dari kata akhirnya dikembangkan, gitu kan? Tapi itu nggak jadi. Tapi sudah terbayangkan ini puisi itu tentang ini. Misal tentang botol, kita mau bercerita tentang botol puisi ini. Karena masih setengah matang, akhirnya di tahun kemudian ketemu lagi, ini. Tapi akhirnya si puisi itu bukan menjadi botol, tapi menjadi asbak, gitu loh. Ya, menjadi asbak. Bagaimana menurut Mbak Ida, ide awal yang dimunculkan dari setengah jadi akhirnya menjadi itu, bagaimana pandangannya? Nggak apa-apa sih, yang penting dia jadi. Maksudnya, Enggak, maksudnya tidak merubah. Itu puisi sebenarnya tentang botol gitu, tapi ketika di tengah-tengah, gue jadi nasbak aja deh gitu kan. Ada permasalahan nggak dengan hal itu atau biasa aja? Dulu sih awal-awal nulis, maksudnya awal-awal berproses gitu ngerasa itu bermasalah. Dalam artian ego saya sebagai penyair itu masih memaksa satu puisi itu sesuai dengan apa yang saya pikirin gitu. Saya kayak mau saya yang main gitu, padahal sebenarnya kan
saya harus ngerti gitu apa namanya, lebih baik dia jadi bagus gitu, maksudnya sintaksnya beres gitu, pemanaannya juga logikanya beres gitu, atau saya paksain apa yang ada di pikiran saya tapi sebenarnya dia nggak pas. Terus itu yang saya iyain gitu. Artinya kan sebenarnya puisi itu dia punya bentuk teks tersendiri gitu, bahkan ketika dia jadi buku ini saya sudah tidak ada sebenarnya kan sebagai penyair. Nah apa namanya, kalau saya mau paksain diri itu caranya gitu, apa namanya, memang salahnya di mana ketika di awal gagasannya tadinya botol terus akhirnya berubah ke asbak gitu. Sedangkan ketika dia jadi asbak dia utuh gitu tuh. Tujuannya puisi ini mau dikemanain sih gitu, akhirnya ya udah nggak masalah akhirnya ketika dia jadi asbak itu. Bahkan akhirnya banyak sih yang begitu, inspirasinya A, yang kata yang ditulis itu B. Jadinya J gitu. Itu sering terjadi ya? Di saya sering. Tapi dulu tidak? Dulu sering dan saya tidak menerima. Sekarang sering dan saya menerima. Sering dan menerima. Iya. Kenapa tidak menerima waktu dulu? Masih bego. Bego dalam artian memikirkan ke diri sendiri ya, maksudnya akhirnya nanya lagi apa sih tujuannya nulis puisi gitu, dan puisi ini untuk siapa gitu. Ya dia mau jadi apa puisi ini, kalau cuma ingin ke saya aja gitu, saya mau tulis apa yang ada di pikiran saya, kenapa harus milih puisi gitu, kenapa enggak milih, kalau dia harus memuat suatu gagasan, misalnya gagasan botol, kenapa enggak nulis isi misalnya atau kayak gimana, karena cara menggarap puisi dan isi itu kan berbeda gitu. Kalau cuma gagasan yang jadi tumpuannya gitu tuh, dia enggak bertumpu pada kata, misalnya enggak bertumpu bagaimana kata tuh disandingkan, bagaimana kata itu disusun begitu tuh, dia jadi kayak tidak bagus gitu, saya pikir. Jadi akhirnya sekarang menerima lah ya. Iya sih kalau di saya ya, maksudnya manfaat nulis puisi itu jadi percaya tak percaya gitu. Proses dari awal sampai sekarang itu justru lebih bikin saya jadi banyak belajar gitu. Saya berhadapan dengan puisi saya gitu tuh, belajar untuk enggak menuntut sebuah teks yang saya tulis itu menjadi apa yang saya mau gitu. Jadi seperti ini ya, cermin bertanya. Tidak ada cermin bertanya. Tapi sebelum ke cermin bertanya, ini karena menarik buat saya cermin bertanya, saya akan bacakan dulu satu puisi yang memang tema dijadikan judul untuk buku ini ya. Nanti teman-teman boleh disimak untuk bisa bertanya kembali. Gitu ya. Binatang kesepian dalam tubuhmu. Saya tidak pandai membaca puisi, tapi tidak apa-apa ya, izinkan saya ya. Binatang kesepian dalam tubuhmu bukan serigala, bagai anak unggas menetes dari telur. Saya menetas dari telur. Bentar, saya ulang lagi ya, biar husu. Begini harus baca. Binatang kesepian dalam tubuhmu. Binatang kesepian dalam tubuhmu bukan serigala. Bagai anak unggas menetas dari telur, bunga telah merambat keluar tubuh. Berapa lama lagi air liurmu ampuh meretakkan tubuh yang telah retak. Tiada yang sanggup membuka-buka catatan takdir, pun malaikat tampak pura-pura sibuk kehilangan pena. Waduh, berat. Ini gimana sih? Diulang. Bagaimana kalau puisi ini dibacakan oleh penulisnya? Setuju? Silahkan coba biar lebih memaknai. Kalau saya tadi kepotong-potong gitu, karena saya belum minum. Boleh saya minum dulu? Baik lah kamu. Kok agak mencuri banget. Memang itu trik saya, biar saya bisa minum. Ya, disclaimer ya, nulis puisi belum tentu bisa baca puisi bagus. Binatang kesepian dalam tubuhmu. Binatang kesepian dalam tubuhmu bukan serigala, bagai anak unggas menetas dari telur,
Bunga telang merambat keluar tubuh. Berapa lama lagi air liurmu ampuh merekatkan tubuh yang telah retak? Tiada yang sanggup membuka-buka catatan takdir. Pun malaikat tampak pura-pura sibuk kehilangan pena. 2019. Nah, itu salah satu bentuk ini puisinya nih ya, menarik. Menariknya di sini sampai malaikat pun pura-pura sibuk kehilangan pena. Malaikat pun, itulah kehebatan seorang penyair, sampai malaikat pun bisa disibukkan untuk kehilangan pena, ya kan? Benar kan? Boleh dong, Mbak Hilda, mungkin dari beberapa teman yang di sini juga bisa diberikan gambaran tentang binatang kesenian dalam tubuh ini. Sebenarnya menceritakan apakah puisi ini? Apa yang Mbak Hilda rasakan? Apa yang Mbak Hilda ketika menulis puisi ini tuh? Ya itu tadi, ketika kesempurnaan ini menjadi asbak itu apa ya terjadi di dalam binatang? 2019. Saya nggak ingat betul ya dulu. Maksudnya kalau ditanya perasaan ketika menulis ingatan saya tentang proses kreatif puisi ini, dia sedikit samar, nggak kayak yang di awal ketika harus bangun pagi tadi. Tapi yang saya ingat pada saat itu saya begitu senang melihat bunga telang. Bunga telang itu tumbuh liar di belakang rumah gitu kan. Dia apa namanya? Nggak ada yang ngurus, dalam artian nggak ada yang tanaman liar gitu kan, nggak ada yang harus repot. Dia harus seperti ini, dia nggak dirawat serepot kita merawat tanaman hias kan. Nah, saya bayangkan bagaimana kalau manusia itu dirawat seperti tanaman liar gitu. Akhirnya bayangan-bayangan itu, abstraksi dari bayangan itu masuk ke situ juga. Bagaimana bunga telang itu akhirnya keluar dari tubuh gitu, kita bayangnya gimana sih, seret gitu. Ya, ada ilustrasinya di puisi ini, karena tidak semua puisi ada ilustrasi. Boleh dijelaskan? Oh, oke. Jadi bicara ilustrasi pada buku itu, prosesnya adalah awalnya saya dipertemukan kembali dengan teman SMA saya yang dipilih oleh editor saya di Gramedia sebagai pendesain sampul buku itu. Oke. Nah, akhirnya kami ketemu, ngobrolin konsep. Tadinya ngomongin sampulnya aja. Ternyata setelah dia baca naskahnya, dia juga membuat tambahan, yakni ilustrasi itu. Jadi kalau ada beberapa puisi yang punya ilustrasi, itu adalah respon secara pribadi si pendesain sampul itu. Terus akhirnya saya pribadi ngelihatnya, oh oke, ini sangat dia sekali gitu. Misalnya goresannya dan segala macam, dan responnya juga ya gitu bisa diterima. Dan akhirnya saya kasih ke pihak editor di penerbitan. Oh ya, nggak apa-apa, ditaruh aja. Akhirnya sepakat, udah deh ya. Jadi beberapa ilustrasi ini itu benar-benar apa yang dia itu gitu, respon dari si yang bikin sampul ya. Bikin cover ini ya, sampul itu. Oke. Kalau boleh tahu siapa? Sabta Perwana. Atau orang-orang biasanya manggilnya Emen. Emen. Oke. Terima kasih buat Emen nih udah bikin sampul binatang kesepian dalam tubuhmu. Dan beberapa ilustrasi di dalamnya gitu kan. Yang ada yang menarik di sini, ada pedang ya, dengan ada matanya, terus ada infusan. Itu kan banyak sekali gitu kan, karena saya juga belum membaca sepenuhnya. Saya hanya awal sedikit buka langsung ke intinya gitu kan. Biar penasaran kalau mau tahu isi dari antologi puisinya, kumpulan puisinya Mbak Hilda di buku ini, silahkan membeli bukunya ke toko buku Frankenstein gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya itu soal proses kreatif ataupun apapun. Apa itu samping siapa? Samping Uswa? Laila, kamu mau bertanya? Enggak. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita kembali lagi ya Mbak Hilda, karena teman-teman masih mengumpulkan. Selamat datang Kiki. Ini juga sama Kiki. Ini juga Kiki. Kiki mau bertanya sama Hilda? Jauh-jauh dari sana mungkin mau bertanya. Jauh dari mana? Kepala saya jauh dari mana? Ya jauh dari Lampung ini dia. Oh,
Ini orang yang saya tadi ceritakan dari Lampung itu dia mau bertanya sama Mbak Hilda. Mbak Hilda, apakah Mbak Hilda sekarang sudah kerja atau enggak gitu kan? Mau bertanya apa? Nggak ada ya? Oke. Nah, Mbak Hilda, ini pertanyaan saya, selain menulis puisi kan Mbak Hilda juga menulis esai, betul? Lebih sulit mana sebenarnya? Menulis esai atau menulis puisi? Tentu saja puisi. Puisi? Iya. Kenapa? Kalau esai itu biasanya saya membahas tentang pendidikan, tata kota, atau perempuan. Itu isu yang biasa saya bawa kalau nulis esai. Ya. Nulis esai itu seperti ngomong biasa kayak gini. Nulis puisi itu seperti diam. Saya hanya memainkan ekspresi dan orang yang harus cari tahu saya Oke. tuh maunya apa. Oh, oke. Itu puisi. Itu puisi. Ya. Dan itu sangat berat sekali. Iya. Prosesnya lama sekali ya. Kalau bicara suntingan sih, ya lebih lama nyunting puisi. Lebih lama menyuntik puisi dibandingkan dengan esai. Ya? Esai. Esai. Tapi sekarang udah nggak nulis esai lagi. Mau konsen ke puisi. Nulis. Tapi lebih enak, kayaknya lebih banyak energinya sekarang untuk nulis puisi ya. Kalau Karena ada transformasi mungkin Mbak Hilda. Ya, saya tahu sekarang ada beberapa transformasi di Mbak Hilda, gitu kan ya. Kayaknya Mbak Hilda sekarang transformasinya yang saya tahu ya, karena secara jadi segini kan, oh Mbak Hilda begitu. Ada transformasi yang sekarang gila di puisi Mbak Hilda sekarang transformasinya gila gitu. Ini menurut pendapat saya gitu kan. Kayaknya esainya sudah mulai berkurang, akan konsen di puisi kan? belum tahu juga ya. Mungkin efek dari keseharian saya sekarang gitu. Saya sadar betul menulis yang mempengaruhi saya menulis esai itu sebenarnya seberapa sering saya membaca berita. Nah, sejak pandemi ini saya tidak banyak baca berita gitu. Oke. Jadi kepekaan dan pengetahuan informasi yang saya punya perihal isu-isu sekitar gitu. Karena kalau nulis esai saya biasanya merespons, nggak mencetuskan isu, tapi merespons isu atau berita yang ada di sekitar. Ya. Oke. Ketika saya tidak mengasup isu, tidak mengasup berita yang di sekitar, maka Oke. masuk akal kalau saya kekurangan bahan untuk nulis esai. Oh, Makanya gitu. esainya jadi Agak berkurang. tersendat-sendat. Saya tersendat-sendat, tiba-tiba ada malaikat datang kayak kamu nulis puisi aja gitu ya. Iya, itu kan terjebak gitu kan ya, nulis puisi. Oke, ada yang mau bertanya sama Mbak Hilda? Memang pada diem aja ini. Oke, siapa tahu mau bertanya tentang proses kreatif, bagaimana dan segala macamnya bisa ditanyakan langsung sama Mbak Hilda atau nanti juga sama enggak, itu nanti sama Mas Kiki nanti aja gitu. Gitu. Oke. Kita masih tetap kita bedah dua saja ya. Oke, kita bedah dua aja. Tadi yang pagi dan yang kedua adalah binatang kesepian dalam tubuhmu, dan itu sangat menarik sekali. Teman-teman, kenapa kata malaikat juga bagi saya tadi sudah juga bertanya-tanya. Ternyata Mbak Hilda memberikan sebuah jawaban. Oh iya juga ya. Ketika kita tubuh kita retak itu, malaikat tuh ngapain sebenarnya gitu kan? Kerjaan dia ngapain gitu kan? Apakah hanya sekadar mencatat gitu kan? Baik dan buruk kelakuan kita gitu ya, itu yang saya bayangkan gitu kan ketika membaca malaikat itu pura-pura sibuk kehilangan pena, karena itu kan tidak dilakukan oleh kita, tidak mencuri, kita tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba ada sesuatu dalam tubuh kita. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh malaikat pada saat itu? Nggak tahu. Dia kan diam saja gitu kan. Ini apakah kebaikan atau keburukan ya? Saya tulis apa nih ya gitu kan? Itu ya. Dia bergosip. Oh mungkin dia begos, malaikat dibilang begos dia gitu. Nah inilah kekuatan seorang penulis, di mana setiap kata, setiap kalimat, apapun yang ia lihat bisa menjadi sebuah makna yang sangat besar. Itu bisa disampaikan kepada teman-teman pembaca di kemudian harinya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke program selanjutnya, itu adalah menonton. Jadi terima kasih banyak Mbak Hilda sudah memberikan waktunya. Mohon maaf bila kepada teman-teman bincang, mohon maaf bila materinya juga saya selaku pemandu tidak begitu baik dalam memandu. Maaf ya Mbak Hilda ya, karena saya di luar konteks dari buku. Karena kalau misalkan saya bedah buku nggak akan ada yang beli ini buku, gitu kan. Makanya sengaja saya panggil Mbak Hilda supaya teman-teman tahu bahwa Mbak Hilda itu adalah seorang penulis yang baru mengeluarkan buku di tahun 2020 yang berjudul Binatang Kesepian dalam Tubuhmu.
ada di Gramedia, kalau tidak di Gramedia ada di toko buku clandestine. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, silahkan beli bukunya, baca dan sebarkan. Oh, nggak mungkin bisa di komen di sini, Mbak Yuda. Iya sih. Gitu. Komen di Instagram aja. Oh, komen di Instagram aja. Oke, komen di Instagram dengan nama Ilda Karwayu ya, betul. Terima kasih banyak Mbak Ilda. Semoga bincang kali ini bisa memberikan inspirasi juga pada teman-teman untuk yang mau menulis ataupun menjadi penulis. Itu apa lagi ya? Gitu aja. Minum dulu. Oh iya, Minum dulu Mbak Ilda. makasih ya. Minum dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjutkan kepada sesi nonton. Itu ada sebuah film ya yang berjudul The Balloons. Ya. White Balloon. Balloons. Balloon. Ya, ada white balloon. Gitu ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.